Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini atau kali ini di pertemuan pertama saya akan membahas tentang apa itu Visual Basic ya. Dan langsung masuk ke materi operator pada Visual Basic. Nah, Visual Basic ini dia merupakan aplikasi atau bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1991. Jadi udah cukup jadul untuk aplikasinya atau untuk bahasa pemrogramannya. Dia bahasa pemrogramannya berupa objek-objek. Jadi kayak sudah ada objeknya gitu. Ada UI-nya, ada user interface-nya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dalam Visual Basic ini tinggal kalian cari di sini Visual Basic. Nah, nanti kalian search terus ada nih Microsoft Visual Basic 6.0. Itu kalian open aja. Terus ada muncul kotak dialog di yes aja. Nah, muncul akan seperti ini ya. New project. Terus kalian pilih yang standar X saja nih, yang rekomendasinya. Di open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Gampang ya untuk membuka Visual Basic dan membuat project baru di Visual Basic. Oke. Saya udah buatkan untuk Visual Basic-nya. Nah, ini dia. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk munculin ini nih, ini namanya dari atas aja kali ya. Jadi ini di atas ini nih yang file, edit, view, project, format itu namanya menu bar. Jadi nanti ada beberapa menu di atas nih. Ada beberapa bar menu yang kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada file ini untuk mengatur lokasi berkas kalian, terus save dan open project kalian. Oke. Lalu ada edit. Nah, banyak tuh. Itu review dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan pertemuan berikutnya. Jadi kalau dijelaskan sekarang akan memakan waktu. Terus di bawahnya ada namanya toolbar. Jadi hal-hal yang tool-tool apa yang paling penting sering digunakan itu ada di sini nih. Jadi dia ini merupakan anak dari menu bar ini, tapi yang sering digunakan saat proses pembuatan aplikasi nih. Banyak ya toolbar. Terus di sebelah kiri ini ada toolbox. Toolbox ini fungsinya ini objek untuk pembuatan aplikasi. Ada pointer, ada picture box dan lain-lain. Nanti saya jelaskan satu persatu. Terus di sebelah kanannya ini yang tulisannya form 2 ini namanya jendela form atau ruang kalian untuk mendesain aplikasi gitu. Jadi untuk user interface-nya kalian nanti desain di sini berupa objek-objek gitu ya. Terus di bawah ini ada code. Code ini kalian kalau belum muncul itu tinggal klik view terus klik code. Nah, nanti muncul seperti kotak ini. Nah, ini nanti fungsinya itu sebagai tempat kalian untuk mengisi kode di setiap objeknya. Sini ada propertinya, nanti ada banyak tuh ya. Nih, sebelah sini ada button, ada teks, ada combo dan lain-lain. Terus di sebelah kanannya ini ada event. Nah, event ini ibaratnya itu kejadian apa nanti yang akan kalian lakukan di suatu objeknya gitu. Jadi banyak nanti kalau dijalanin atau dikasih objek. Terus di sebelah kanan ini ada file explorer. Jadi di dalam satu project kalian ini nanti ada beberapa form, kalian bisa cek di sebelah sini nih di file explorer. Terus di bawahnya ada object properties atau properties apa yang kalian ingin gunakan di suatu objek.
misalkan ini di form ya, form ini ada banyak nih, nanti kalian coba satu-satu aja untuk penjelasannya, mungkin sejalan dengan praktikum nanti ya. Tapi yang paling penting ada mungkin font kita atur coba ya. Untuk font ini 14 bold. Oke. Terus ada color, ada apa lagi ya? Border. Nah, nanti bisa diatur. Oke, mungkin itu aja untuk IDE-nya atau ruang kerja. Ibaratnya kalau IDE itu adalah ruang kerja kita untuk pembuatan aplikasi. Nah, itu yang bagian-bagian pentingnya saya sudah jelaskan. Oke, kalau sudah kita mulai coba ya, mulai untuk penjelasan setiap toolboxnya. Oke, kita coba dari yang paling penting dulu aja ya. Ada label, text, terus frame, button, checkbox, option, combo, listbox, dan mungkin itu yang paling nanti berguna untuk pembuatan aplikasi. Saya akan coba untuk label ini ya biasa untuk pelabelan suatu, misalkan kalian mau buat judul ya, judul apa ya, misalkan pengenalan aplikasi Visual Basic. Oke. Nah, untuk kan kalau gini kurang enak ya, kita caranya ada di kalian pergi ke properties, itu namanya di baris ketiga ini ada auto size, itu kalian buat jadi true aja. Caranya klik 2 kali atau nah ada tombol di sebelah kanan nih, kalian pilih true atau kalian bisa klik 2 kali. Nah, jadi si label itu mengikuti panjang karakternya tuh. Oke. Untuk judul kita udah buat, terus kita buat ini text box. Nah, text box ini fungsinya nanti untuk input kalian dalam aplikasinya, misalkan input nama ya, input banyak nanti ya, misalkan barang atau apa. Nah, ini fungsinya itu untuk itu. Kita coba gunakan ya. Oke, terus ada button. Button ini fungsinya itu untuk aksinya atau ibaratnya itu untuk perintah. Jadi misalkan kalian untuk misalkan ya, saya coba dulu ya program cetaknya. Ini labelnya di sini kita taruh. Jadi nanti kita coba cetak ya. Misalkan dari sini hasilnya jadi ke sini. Dari sini nih kita input, nanti hasilnya muncul di sini. Ini kita ganti aja ya. Cari gantinya itu kalian pergi ke properties. Pokoknya kalian sering-sering pergi ke properties untuk ganti captionnya nih. Jadi isi dari ini nih, komen 1 ini kan bawaan dia, kan kurang enak ya dilihatnya ya. Kita misalkan cetak gitu ya. Kita coba program cetak dulu ya dari ini. Teks 1 ini bukan ini defaultnya, kita bisa hapus juga untuk teksnya, inputannya. Nah, jadi dari sini akan muncul ke dalam label sini gitu ya. Caranya itu kalian klik sini nih, klik buttonnya 2 kali, nah akan muncul di bawah sini nih kodenya. Oke, nah ini akan muncul otomatis. Ini kalau kalian udah belajar OOP ini namanya function ya. Jadi nanti si Visual Basic ini udah baik, dia langsung buatin sendiri ketika kita ngeklik buttonnya ini 2 kali. Nggak hanya button, yang lain juga bisa, misalkan label. Nah, itu bisa kalian coding, terus teks juga bisa, tapi kita gunainnya di button aja ya. Misalkan kita mau nampilin ya, berarti nah untuk si Visual Basic itu dia untuk penampilannya atau hasilnya itu di sebelah kiri dulu, label 2 ya. Ini label 2 ya, penamaannya kita lihat dari sini nih, label 2 dot. Nah, ini metodenya itu ibaratnya aksinya, perintahnya itu apa. Misalkan label 2 caption kan berarti ini nih, ada di properti ini ada caption. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan berarti nih
tag 1 ya, tag 1 dot apa metodenya text kalau nggak salah, text. Nah benar ya. Nih. Jadi nanti ketika button ini dipencet, cetaknya ini dipencet, maka label 2 dot caption sama dengan text 1 dot text yang ini. Nah ini untuk eventnya itu pakai yang klik, karena kita klik ya. Coba kita jalanin. Untuk menjalankan program ada nih di tombol play ini, kita klik aja atau klik run dan klik start, atau bisa klik dengan keyboard yaitu F5. Nah kita coba ya, misalkan Visual Basic. Nah ini kita cetak, nah itu akan hasilnya di sini ya, misalnya Visual. Nah gitu ya, paham ya untuk konsep dari cetak dalam Visual Basic ya, gampang ya. Jadi ini inputnya, ini untuk perintahnya, nah ini untuk hasilnya, seperti itu. Nanti kalian coba-coba di Visual Basic. Oke, untuk pemrograman itu kurang afdol kalau kita nggak nemuin namanya error. Jadi try, error, and repeat gitu aja terus. Ada error dibenerin, ada error dibenerin, jangan ada error terus matiin laptop. Oke lanjut ya. Ini untuk fungsi button udah, untuk label sudah, kita hapus. Selanjutnya kita coba fungsi dari ini ya, frame ya. Frame ini untuk mengelompokkan ya. Jadi misalkan nanti ada inputan yang dikelompokkan itu bisa pakai frame. Frame ini juga bisa diatur di atasnya, misalkan apa ya, view data misalkan gitu ya, bisa pakai frame. Tapi kalau untuk penambahan ya, kalian klik dulu frame-nya diklik, terus kalian tambahkan nih, misalkan label ya. Nah seperti itu. Jangan lupa di auto size, misalkan apa, nama, seperti itu ya. Dan seterusnya nih contoh doang. Jadi kalau kalian pindahkan ini, nah itu dia yang di dalamnya itu ibaratnya dia dikelompokkan, dikurungin, seperti itu, di framing lah ibaratnya. Nanti kalian bisa inputin isi ini apa, teks, isi combo dan lain-lain hal, seperti itu ya. Untuk frame jelas ya. Oke, untuk selanjutnya ada namanya button tadi udah, untuk perintah. Terus ada namanya checkbox. Checkbox ini dia contohnya itu seperti ini. Coba kita coba. Nah kita hapus dulu ya. Checkbox itu misalkan kita isi captionnya, misalkan hobi aja ya, hobi ya. Hobi kan bisa pakai checkbox tuh, makan. Nah untuk hobi makan, nah ini bisa kita copy nih, copy, paste. Nah ini jangan lupa kalau untuk paste ini di no aja. Nah coba, oke. Misalkan bermain gitu ya. Nah jadi pasti kalau checkbox itu dia bisa memilih pilihan lebih dari satu gitu, beda dengan radio button. Nah radio button ini dia contohnya itu seperti jenis kelamin itu kan nggak bisa milih lebih dari satu ya. Misalkan ini perempuan, ini laki-laki gitu, seperti itu ya. Kita coba naruh hasilnya langsung di list kali ya, di list, jadi biar langsung sekaligus. Ini checkbox, ini option, kita nampilin di list. Nah ini namanya list box nih. Coba ya, coba di sini. Nah gimana caranya nih, coba ya. Berarti kita coba klik apanya, berarti klik ininya nih, si checknya nih, klik checknya 2 kali seperti biasa. Terus yang ini hapus saja nih. Nah ini checknya kita pilih, terus kita mau nampilin di mana, di sini ya, di list 1 dot add item. Untuk metodenya add item, karena kita untuk menambahkan items yang ada di list. Oke paham ya.
Coba kita buka di listnya dulu. Itu namanya ada nama item data nih. Untuk menambahkan contoh. Misalkan nih hasil. Nah, hasil. Muncul ya. Bentar. Coba kita inputnya lewat ini ya, form ya. list1.add_item hasil. Coba jalanin. Oke, ada ya. Oke, berarti cara munculinnya untuk si list ini sama seperti combo box. Nah, ini ada combo box, dia juga merupakan pilihan yang hanya bisa dipilih satu gitu. Contohnya kayak agama, nah itu bisa. Coba kita input untuk si kombonya ini di form load ya. Kita enter aja nih. Jadi form ini untuk mengisi si list atau si combo boxnya. Nih, form untuk eventnya form load nih, load. Oke, ingat-ingat ya, untuk mengisi combo box dan list itu ada di form load. Jadi kalian klik 2 kali aja ininya tuh. Klik 2 kali formnya. Oke, sampai sini paham ya, gampang. Terus sini kita masukin combo 1 karena ini combo 1 dot add item sama apa mau ada di dalam sini tuh apa, misalkan Islam. Terus kita copy aja nih, kelihatan nggak ya? Kita copy. Nah ini misalkan Kristen. Kita coba 2 dulu ya. Jadi untuk menambahkan di dalam sini itu bisa di form load atau di sini nih, di list ini. Gitu. Jadi untuk menambah pilihan bisa ada 2. Coba kita klik. Nah, di Islam ada Kristen, di sini ada hasil. Oke. Untuk mengisi combo box dan list itu udah bisa di form load. Kita coba nih ya, pas kita klik makan ini dan bermain itu masuk ke dalam sini ya. Nah, itu caranya tinggal diklik ininya. Ini sama dengan cek 1 dot caption. Nah, jadi untuk list 1 ini ketika diklik si makan ini, maka dia akan menampilkan caption yang ada di dalam cek yang ini. Coba ya. Error. Klik. Oke. 1.item. Oh, salah. Bentar. 1.list. Coba lagi. Salah juga. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan sedikit. Nah, ini nggak perlu pakai sama dengan. Jadi seperti penambahan di form load. Jadi untuk penambahan melalui checkbox ini tinggal dikasih spasi aja seperti ini ya. Coba ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ada di list 1 seperti itu. Nah, untuk yang bermain juga sama, kita copy aja. Ini kita copy dari yang atas nih, tinggal diganti checks 2. Nah, seperti itu ya. Jalanin. Nah, seperti itu, bisa 2 kali centang. Seperti itu ya. Untuk untuk option juga sama, tapi bedanya kalau option ini dia hanya bisa milih 1 buah jenis. Tapi untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya aja ya, pas pertemuan yang membahas tentang percabangan, karena ini menggunakan percabangan gitu ya. Jadi untuk penjelasan objeknya seperti ini aja. Kalau kalian misalkan mau nambahin gambar bisa nih, namanya image nih. Nah, ini
ini, tapi nggak begitu dibutuhkan. Terus ada nambahin shape juga bisa. Nih shape tuh banyak ya, tinggal kalian coba-coba. Line bisa tuh, tapi yang sering digunakan tuh biasanya yang ini teks, terus label sama button yang paling sering digunakan. Button itu buat perintah tadi, dicoba ya itu ya. Oke, kalau sampai sini udah paham, kita lanjut ke operator ya, pembahasan operator. Oke, untuk operator itu ada banyak ya dalam DLP ini. Kita coba buka di form 1. Nah, ini saya udah buatin. Nanti kalian coba aja ya di VB-nya masing-masing. Untuk operator itu ada 3 macam nih yang saya jelasin. Di dalam Visual Basic ada aritmatika yang yaitu tentang perhitungan matematika, ada operator perbandingan kayak kurang lebih, lebih dari, sama dengan, atau kurang lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ada operator logika. Nah, untuk operator logika ini dia biasanya hasilnya itu boolean. Ada apa itu boolean? Itu hasilnya itu antara true dan false. Jadi antara benar dan tidak benar. Oke. Saya coba untuk jelasin untuk operator ini. Pertama kalian buat dulu nih dengan objek-objek yang udah saya jelasin tadi. Ya, macam-macam operator, terus masukin label lagi di sini teks. Oke, ikutin nih frame 3. Untuk frame yang dibuat pakai frame tadi. Terus untuk ini pakai button ya, tuh button, tinggal diisi captionnya apa, diubah captionnya misalkan min atau plus gitu ya, gampang ya. Ini button juga, button ini label, ini button. Oke, paham ya? Ini untuk hasilnya kita taruh di teks. Ini perhatikan di teks ini ada penamaannya, jangan sampai salah ya. Teks 1, teks 2, dan teks 3. Oke, karena kalau misalkan kalian di program kalian beda nih teksnya, nanti di pengkodingan kalian juga ubah tuh sedikit gitu ya. Kita langsung coba aja di operator aritmatika. Nah, dalam Visual Basic ini dia ada beberapa macam tipe data. Yang sering digunakan itu tipe data, kalian sudah paham kali ya untuk tipe data itu apa aja. Untuk yang belum tahu nih, ada misalkan dia ada string itu dia untuk menyimpan karakter terlebih dari 1. Terus ada integer untuk menyimpan bilangan numerik. Jadi kayak angka-angka gitu nanti disimpan dalam integer, lalu ada boolean. Ini aja paling yang penting ya. Itu dia menyimpan antara true dan false. Tuh. Ada string, integer, dan boolean. Nanti untuk lebih lanjutnya ada banyak sih sebenarnya, ada macam-macam tipe data. Ada nanti kalau kalian sudah belajar pemrograman lanjut itu ada long integer. Nah, itu pengembangan dari bahasa dasarnya tipe data dasar. Oh ya, ada lagi char ini dia menyimpan satu karakter, seperti itu ya. Oke, untuk tipe data seperti itu aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus-rumusnya ya. Kita akan coba implementasikan untuk operator ke dalam rumusnya. Ini di cancel aja di sini aja. Nah, ini ada banyak ya. Kita coba satu-satu. Nah, ini yang dari yang plus. Nah, plus ini kita
coba lagi aja. Nah, biar nggak bingung. Nih ya. Nah, ini pasti klik tombol ini nih akan muncul seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini ya. Nah, nanti kalian ketik aja nih biar cepet, makanya saya udah buatin. Jadi untuk ini namanya itu pendeklarasian. Jadi var1 ini merupakan variabel. Oke, paham ya? Variabel yang menangkap dari teks 1. Teks satunya, jadi dia dibuatin variabelnya dulu nih. Jadi diisi dulu si variabel ini, diisinya itu dengan teks 1. Nah, untuk val ini dia pengubah dari string ke, biar itu gini nih. Bentar. Saya ubah biar kelihatan ya. Ini aja ya. Nah, kan var1 ini dia merupakan variabel ya. Variabel itu fungsinya menampung hasil, menampung inputan gitu ya, atau hasil suatu bilangan. Ini var1 maupun var2 ya. Itu cuma penamaan aja, bebas. Nah, untuk yang bawahnya itu, yang sampingnya ini nih. Nih, copy aja. Nah, ini itu konversi dari tipe data string ke integer gitu ya. Karena di Visual Basic si teks ini dia mengambil atau defaultnya itu tipe datanya string. Nah, dengan cara itu, kenapa kita ubah menjadi integer? Karena kita akan melakukan proses namanya penambahan. Otomatis itu harus tipe datanya integer atau numerik ya. Karena kalau tidak diubah, nanti dia akan dianggapnya itu masih tetap string dan tidak bisa dijumlahkan. Bisa, tapi nanti hasilnya beda gitu ya. Jadi val ini dia artinya itu values gitu ya. Di values itu menginisiasikan si VB itu tipe data untuk integer, tapi disingkat jadi val. Jadi val teks 1 gitu ya, dikurungin. Jadi teks 1 ini bentuknya itu val. Seperti itu ya, paham ya? Nanti boleh coba di searching lagi, atau kalau kurang paham nanti baca-baca lagi untuk dokumentasinya. Gitu ya. Oke. Untuk var2 ini menampung teks 2 nih. Teks 2 itu yang ini. Menampung teks 2. Tuh, kita ubah dulu, kita konversikan dulu menjadi integer. Val teks 2. Nah, ini hasil ini itu untuk variabel hasil dari penjumlahan var1 dan var2. Jadi di sini bukan teks lagi nih, karena teksnya itu udah di dalam var1, maka kita nggak perlu nampilin ini lagi. Jadi var1 ini dia udah merupakan isi dari teks 1 yang udah dikonversikan menjadi integer, seperti itu ya. Ini hasilnya udah integer. Contoh, misalkan ini kita masukin angka, misalkan ini kita udah masukin angka, misalkan ya, misalkan contoh ini kita masukin angka 1 gitu aja ya. 1, ini angka 2 gitu ya. Ini cuman komentar aja ya, ini jadi bintang aja, bintang gitu ya. Ini aja deh, ini cuman contoh aja. Biar nggak bingung, gini aja deh, ini contoh aja ya. Jadi si var ini teks 1 ini kita masukin angka 1, otomatis si var ini dia jadi 1 gitu ya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan kita upload lagi. Ini untuk proses operatornya. Jadi si file ini dia nyimpen angka 1 per 1 ini, angka 1.
si var2 ini menyimpan angka 2 kalau kita masukin nanti pas di run itu 1 dan 2. Kita contohin dulu aja ya. Gini ya. Ini var1. Bukan ini. Yang tadi caranya itu seperti ini. Oke. Nah, 1 dan 2. Nah, hasilnya itu 3 ya. Sampai 3. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Oke. 1 itu udah terisi 1 atau data yang kita inputin di bilangan 1 nih. var2 itu sudah berisi nilai yang ada di teks 2 ini. Kita isi 2. Jadi si hasil ini ngebacanya var1 isinya 1, var2 isinya 2. Gitu ya. Paham ya? Jadi coba dijumlahkan berarti hasilnya 3. Gitu. Si hasil ini berarti dia udah memiliki nilai nih. Nilainya 3. Di sini nilainya 3 gitu ya. Paham ya? Jadi si hasil itu udah ada nilainya nih 3. Nah, maka si teks 3 ini otomatis keluarnya hasilnya 3 seperti itu. Paham ya? Untuk logikanya. Itu untuk dasar banget ya. Nangkep si variabel itu nangkap nilainya dikeluarkan lagi untuk proses, namanya proses penjumlahan. Nah, si penjumlahan ini akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya ditangkap variabel lagi untuk dihasilkan di dalam teks 3. Sebenarnya kalau kalian udah pro itu nggak perlu di variabelin, tinggal langsung satu baris itu bisa aja, tapi ini biar jelas untuk penanalogiannya itu ya. Untuk minus untuk pengurangan sama tinggal diubah jadi min. Untuk ini pembagian sama tinggal diubah jadi pembagian. Perkalian itu pakai si komputer itu menganggapnya bintang ya. Bintang itu perkalian. Terus mod ini sama nih mod itu tahu nggak mod apa? Mod itu nilai awal misalkan ya. Kita coba 3 bagi 2 itu kan, jangan 3 bagi 2 deh, 5 bagi 2 bagi 2. Nah, mod itu sisa bagi kan karena 5 dibagi 2 itu 2/2, jadi dia 2 itu div-nya ini nih, div 5 2. Oh, ini kita belum di coding kayaknya nih, di close dulu. Oh, ini kan bener, coba kita coding dulu. Copy aja, kita taruh sini, taruh div seperti itu ya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Bentar, saya cari dulu aja ya. Oke, lanjut ya. Untuk div ini ternyata itu bukan div gitu, jadi di backslash. Jadi di atas enter keyboard kalian tuh ada backslash itu untuk si div-nya. Div itu angka awal, misalkan 5 bagi 2 gitu ya. Div-nya itu berarti 2 gitu ya, angka depannya. Oke, paham ya? Untuk untuk aritmatika itu dasar untuk perhitungan matematik. Itu codingannya tinggal diubah ini aja nih, operatornya aja tuh. Sama untuk deklarasinya ini namanya pendeklarasian. Terus untuk ininya tinggal diganti tengah-tengahnya aja nih, mod sama backslash untuk div. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada 6 nih yang saya akan jelaskan. Ada kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kita coba jalanin dulu. 2, 4. 2 lebih kecil dari 4.
berarti bernilai true ya. Perbandingan ini dia hasilnya true or false. Jadi kalau misalkan dia benar berarti nilai true, kalau dia tidak benar bernilai false. Kalau 2 lebih besar dari 4 false. 2 sama dengan 4 false. 2 tidak sama dengan 4 true. 2 kurang dari atau sama dengan 4 true. 2 sama lebih dari sama dengan 4 itu false gitu ya. Jadi untuk dia kriterianya terpenuhi akan bernilai true, kalau enggak bernilai false. Itu codingannya hampir sama aritmatika, tinggal diubah di tengahnya lagi ya nih, var 1 var 2 gitu ya. Tinggal kalian ubah-ubah aja nih tengahnya, var 1 var 2. var 1 sama dengan var 2, var 1 tidak sama dengan var 2, var 1 lebih kecil sama dengan var 2, var 1 lebih besar sama dengan var 2, seperti itu. Oke, untuk operator perbandingan ini fungsinya itu untuk nanti kalau kalian udah masuk ke pemrograman, misalkan penjualannya ada kriteria-kriterianya, itu bisa digunakan operator perbandingan. Misalkan dia lebih beli barang lebih dari 3 dapat diskon, ya itu bisa pakai operator perbandingan. Lanjut ada operator logika. Operator logika ini ada not, or, and. Not itu tidak, or itu kalau kondisi salah satunya terpenuhi dia akan bernilai true. Kalau and itu kondisi dua-duanya bernilai true, itu baru true ya. Misalkan jadi kalau not itu tidak, or itu salah satu terpenuhi, and itu dua-duanya terpenuhi gitu ya. Coba dulu ya, jalanin. Oke, jadi untuk kondisi yang ini, yang pertama ini kita ambil dari sini. Not itu berarti 2 lebih besar dari 4 tidak. Not berarti ini benar true ya, karena kan lawan dari not berarti false ya. Jadi hasilnya true. Oke, lanjutnya ada or. Jadi ini bernilai false, ini bernilai true. Kalau or tadi berarti dia salah satu kondisinya bernilai true, dia akan terpenuhi ya. Nih, salah satunya berarti kan ini benar ya, bernilai true berarti dia hasilnya akan true. Nih, tuh. Nah untuk yang and dia harus dua-duanya bernilai true baru hasilnya akan true, seperti ini tuh. Gitu ya, paham ya? Kita coba di not itu codingnya seperti ini. var satunya kita udah kasih angka, ini namanya juga pendeklarasian, tapi kita udah kasih nilai di var-nya seperti itu ya. Terus hasilnya not var 1 akan menampilkan hasilnya true or false, seperti itu ya. Kan? Lanjut ada or ini kita udah deklarasiin lagi, var 1 nilainya 2 lebih besar dari 4, dan var 2 itu 5 lebih besar dari 4, sesuai dengan kondisi yang seperti ini. Ya ini kita nggak input ya, ini kita udah kasih kondisi sudah kita kasih nilai aja di variabelnya. Nah hasilnya itu variabel or var 2, variabel 1 or var 2. Ini di sini ini. Hasilnya berarti bernilai true or false. Sama dengan and juga. Gitu ya. Untuk operator segitu aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian drop aja di WA group kalau masih bingung atau kecepatan apa yang saya jelaskan, karena saya juga udah lama juga nih baru belajar lagi tentang Visual Basic. Ini saya dulu dapat di semester 2, jadi saya agak-agak lupa, jadi maklumin aja ya, kita sama-sama belajar, sama-sama ibaratnya ya saya lebih tahu dari dulu gitu ya dari kalian. Jadi saya hanya mengulang aja apa yang sudah diajarkan oleh terdahulu saya. Oke, nanti kalian coba untuk program operator ini di Visual Basic-nya untuk menjadi tugas ya.
Jadi nanti kalian kumpulkan nih tugasnya sesuai apa yang ada di sini ya. Ya kan macam-macam operator, nanti kalian cobain, nanti kalian kirim tugasnya ke saya gitu ya. Nanti untuk penjelasannya ada di WA group. Oke. Jadi usahakan nonton sampai akhir untuk mengerti semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.